Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman baca di channel banyakbaca.id dalam program Nyata Tanya Ustadz. Tanya dong Tat. Dalam edisi Ramadan. Pernah gak sih teman baca kamu ngerasain capek gitu? Tapi bukan capek karena pekerjaan ya, bukan juga karena tugas, tapi karena jadi orang yang baik. Tapi ya teman baca, dalam Islam sebenarnya apa sih makna jadi orang baik itu? Dan apakah capek itu tanda iman melemah? Atau justru tanda kita sedang diuji dan dinaikkan derajatnya? Malam hari ini kita nggak cuma bahas teori teman baca, kita juga mau bahas yang jujur, yang sering dipendem, yang kadang malu nih buat diakui oleh sebagian orang. Karena mungkin di ruangan ini ada yang terlihat kuat, padahal sebenarnya sedang lelah, padahal sebenarnya pikirannya lagi mumet banget. Untuk itu mari kita sambut dengan hangat dan penuh semangat Ustadz Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Rara. Mbak Rara gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Nah sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Ustadz. Boleh. Ustadz, dalam Islam itu kan jadi orang baik itu wajib nggak sih? Dan boleh nggak sih kita ngerasain capek dalam berbuat baik? Oke, jadi begini Mbak Rara. Agama Islam mendorong umatnya itu untuk senantiasa berbuat baik. Dan diantaranya Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar ketika kita menemui, menghadapi musibah ataupun cobaan yang sedang menghampiri kita, Mbak Rara. Akan tetapi, Mbak Rara, sikap sabar itu bukan berarti kita tidak boleh marah, bukan berarti kita tidak boleh kecewa, karena itu merupakan sifat dari manusiawi kita itu sendiri. Ada sebuah cerita nih, Mbak Rara. Apa tuh Ustadz? Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salam dia mendatangi umatnya dalam kondisi kecewa dan marah. Kenapa? Karena sebelumnya umatnya Nabi Musa alaihi salam ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Musa kembali mendapati umatnya itu sudah menyembah berhala, yaitu berupa patung anak sapi yang terbuat dari logam emas yang bisa berbunyi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam marah, melempar mushaf Tauratnya. Kemudian, sungguh celaka apa yang engkau lakukan ini. Kemudian dia menarik saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian dia marah kepada Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Harun setelah memberikan klarifikasi, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbil firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Nah, jadi Mbak Rara, sifat marah itu adalah sifat yang manusiawi. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Musa alaihissalam pernah mendapati dirinya itu sedang marah. Nah, jadi seperti itu Mbak Rara. Nah, tapi yang jadi catatan, ketika marah itu hal yang wajar. Yang terpenting adalah kita mampu mengendalikan emosi kita. Mengendalikan amarah ya Ustadz? Betul, mengendalikan amarah kita. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda Mbak Rara, laisya syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu Mbak Rara, kata Nabi, bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan emosinya ketika dia sedang marah. Seperti itu Mbak Rara. Oke, berarti menarik banget ya kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Betul. Nah, Ustadz, menurut Ustadz, Nabi siapa lagi nih yang paling dimotivasi di zaman sekarang ini agar kita selalu berbuat baik gitu? Oke, tentunya semua Nabi itu memiliki amal baik yang bisa kita contoh ya Mbak Rara. Kenapa saya ceritakan Nabi Musa? Karena memang penonton ini kebanyakan Gen Z, ya kan? Pernah ada postingan gitu kan, bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang paling relate dengan karakter Gen Z. Orangnya belak-belakan, bener gak? Nabi Musa tuh orang begitu, mengatakan apa adanya. Kalau beliau nggak suka, beliau akan menyampaikan nggak suka. Jadi nggak disimpan, gitu Mbak Rara. Tentu juga Nabi Muhammad SAW
seringkali Mbak Rara, jadi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah, kemudian Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian para pembesar jahiliyah itu meletakkan kotoran unta di atas pundaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW memaafkan dengan mengatakan fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu nggak tahu apa yang sedang Rasulullah dakwahkan kepada mereka. Jadi seperti itu, Rasulullah menahan amarahnya. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, ada Nabi Musa, kemudian juga Nabi Muhammad. Nah, Betul. yang saya baca, Nabi Musa dan Nabi Muhammad ini termasuk kategori dari Nabi Ulul Azmi ya? Iya, Nabi Ulul Azmi. Nah, itu ada kaitannya nggak sih Ustadz dari tema ini? Sebenarnya ya terkait sabar, berbuat baik, hampir semua Nabi juga memang mengalami hal yang sama. Jadi nggak terkait dengan Ulul Azmi. Semua Nabi itu juga melakukan hal yang serupa. Oke. Tapi terlepas dia sudah berbuat baik, sudah melakukan kebaikan gitu ya, pastikan ada yang namanya orang yang nggak suka gitu ya. Pasti selalu ada orang yang baik, pasti ada selalu orang yang nggak suka juga. Nah, itu gimana nih Ustadz? Oke, hal yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita tidak bisa membuat semua orang itu suka dengan kita. Padahal meskipun kita berbuat baik, tentu akan ada orang lain yang merasa dirugikan karena kebaikan-kebaikan kita. Nah, itu juga seringkali Nabi Muhammad SAW itu dapati, baik ketika menghadapi kaum kafir Quraisy ataupun menghadapi orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi seperti itu Mbak Rara. Pertama kita harus sadar itu dulu. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan apa sih? Kita harus fokus pada diri kita. Kita menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah dengan perilaku kita, sebagaimana pikiran kita, cara tindak kita dan lain sebagainya, itu bisa kita ubah, bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan. Akan tetapi ketika kita menuntut orang lain untuk berubah, itu kuncinya cuma satu, yang ada pada dirinya sendiri. Jadi pernah nih Rasulullah SAW itu mendapati pamannya yang sedang sakaratul maut, namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang sangat melindungi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di akhir hayatnya Rasulullah pengen pamannya ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah bilang, wahai paman, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi pamannya tersebut mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedih nggak? Sedih, sifat manusiawi ya Mbak Rara. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain kecuali hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabda ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini relate dengan sebuah teori filsafat yang kita kenal dengan stoikisme. Oh iya. Ya kan? Jadi stoikisme itu adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, ya kan? Yang bisa kita kendalikan. Iya, yang bisa kita kendalikan. Kemudian kita tidak bisa memaksakan hal-hal yang tidak bisa kendalikan untuk masuk ke dalam apa yang kita inginkan. Seperti itu ya Mbak Rara. Tapi pernah gak sih Nabi menebarkan kebaikan gitu ya, menebarkan dakwah agama Islam, tapi disepelekan gitu oleh beberapa kaum, nggak diterima gitu, pasti pernah kan ya? Tentu Nah, Mbak Rara. Nah, pertanyaan saya itu kan Nabi pada saat itu kan menebarkan agama Islam, menebarkan dakwah. Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah banyak yang sebagian umat yang nggak suka sama perilaku Nabi tersebut gitu ya, menyebarkan kebaikan. Tapi ketika ada orang yang berbuat negatif, itu banyak tuh yang disukain. Kenapa seperti itu tuh Ustaz? Iya, jadi begini. Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turun ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Rasulullah pulang dalam kondisi menggigil, kemudian beliau berselimut, dan ketika itu lama wahyu tidak turun. Kemudian ketika turun,
ayat bunyinya ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Jadi kata Allah, wahai orang yang sedang berselimut. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa trauma dengan peristiwa pertama kali bertemu Jibril. Jadi dia demam dan lain sebagainya, berselimut. Kemudian kata Allah, dipanggil, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Bangunlah dan berikanlah peringatan kepada manusia. Dan inilah pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah naik ke bukit Sofa, mengumpulkan orang-orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya ayuhan nas, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih. Wahai orang-orang, kalian bakal percaya nggak akan suatu kabar yang akan saya sampaikan kepada kalian? Kemudian mereka bilang, tentu kami percaya, karena Rasulullah itu orang yang kredibel, Mbak Rara. Semasa mudanya Rasulullah nggak pernah berbohong. Maka dari itu gelarnya itu Al-Amin, orang yang dipercaya. Karena beliau orang yang berintegritas, mereka bilang, tentu kami percaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan risalah Islam. Kemudian banyak terjadi penolakan di antara khususnya pembesar kafir Quraisy, Mbak Rara. Salah satunya adalah pamannya yang bernama Abu Lahab, kemudian turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Itu merupakan kecaman atas tindakan yang dilakukan Abu Lahab dengan menolak dakwah Nabi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka itu menolak? Ya kan? Tentu mereka menolak karena ada beberapa faktor. Yang pertama, bahwa mereka khawatir, mereka kan adalah para pembesar. Ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul, mereka khawatir posisi pemimpin bangsa Arab akan tergantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu mereka hatinya itu masih tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah terus berdakwah meskipun seringkali Nabi Muhammad itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Oke, jadi seperti itu ya beberapa faktornya, Ustadz. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, lantas bagaimana Nabi Muhammad SAW tuh pada saat itu tahu gitu ya beberapa masyarakat di sana tuh menolak tegas ajakan Nabi Muhammad gitu? Oke. Yang pertama, tentu Nabi Muhammad SAW bersabar atas proses dakwah yang sedang beliau emban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi Rasulullah meyakini, berhusnudzon, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran risalah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa kepada mereka. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak menyerah sampai di situ. Dakwah itu terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan meskipun dengan berbagai rintangan yang beliau hadapi. Ada cerita bagus nih, Mbak Rara. Dan ini cerita sangat sedih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya keluarga, punya kerabat di daerah Taif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi masyarakat Taif dengan Abu Bakar. Beliau mendakwahi masyarakat Taif yang notabene adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa yang diterima oleh Rasulullah, Mbak Rara? Ketika Rasulullah pulang, dia diusir oleh masyarakat tersebut, bahkan dilempari batu sampai pelipisnya itu berdarah. Bahkan kakinya itu bercucuran darah. Kemudian Rasulullah pulang ke tempat tinggalnya bersama Abu Bakar. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan gunung ini dipindahkan untuk menghancurkan kaum tersebut, maka akan aku lakukan. Tapi kata Rasulullah, tidak perlu wahai malaikat. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran risalah yang aku bawa. Seperti itu, Mbak Rara. Sabar dan terus berjuang.
Oke Ustadz, jadi pertanyaan saya itu kalau kita lagi capek nih jadi orang baik, jadi orang yang selalu memprioritaskan orang lain, yang selalu menyenangkan orang lain, yang kalau kata anak zaman sekarang mah jadi people pleaser gitu. Oh, people pleaser. Iya, orang yang selalu mengedepankan orang lain tapi nggak lihat gitu diri sendirinya tuh merasa terbebani atau enggak gitu ya. Nah, gimana sih Ustadz menanggapi hal itu? Jadi begini Mbak Rara, menjadi orang baik bukan berarti selalu memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Bahkan ajaran Islam itu menganjurkan kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal apa? Dalam hal menjalankan kewajiban kita masing-masing tanpa harus mencederai hak satu sama lain. Misalnya nih Mbak Rara, ketika Mbak Rara kesini naik apa? Transjakarta, ya kan? Mbak Rara sebagai penumpang punya hak dong untuk duduk, benar ya? Kemudian datang seorang wanita yang sudah tua renta, dan dia ternyata lebih berhak untuk duduk sementara tidak ada satu orang pun yang mau memberikan tempat duduknya. Kalau kita berprinsip fastabiqul khairat, maka harusnya setiap orang itu berlomba-lomba untuk mempersilahkan si nenek tua itu untuk duduk di tempatnya, karena hal itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Jadi begitu Mbak Rara, gak mesti sesuatu menjadi orang baik itu harus selalu memprioritaskan, tapi justru kita melihat apakah hal itu mencederai hak diri kita, apakah hal itu mencederai hak orang lain. Hal itu yang harus kita pertimbangkan dalam dalam hal memprioritaskan orang lain. Kemudian berikutnya Mbak Rara, kita juga harus mulai mengubah strategi dan sikap kita. Kalau sebelumnya barangkali kita sebagai orang yang people pleaser, orang yang tidak enakan, maka selanjutnya kita harus mulai bersikap tegas. Kita harus mulai menyampaikan perasaan kita kepada orang lain bahwa hal itu tidak memberikan kita kenyamanan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya sudah menjalankan kewajibannya, maka demikian juga Anda harus menjalankan kewajiban tanpa harus mencederai hak saya. Jadi begitu Mbak Rara. Dan kebanyakan ini orang yang punya sifat people pleaser gitu ya, itu mayoritas kebanyakan susah untuk berkata tidak. Kayak misalnya teman kita mau ngajak A, kita sebenarnya nggak mau nih, tapi karena kita nggak enakan sama teman kita ini, jadi kayak susah untuk bilang tidak. Nah itu gimana sih cara ngatasin itu, Ustadz? Oke, jadi begini Mbak Rara. Jadi untuk mengubah suatu keadaan yang tadinya kita dari people pleaser itu tadi, kemudian agar terbebas dari kondisi yang toksik seperti itu ya Mbak Rara ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau kita mau bisa berubah kondisinya, maka harus dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Nah, filsafat stoikisme itu tadi, bahwa kita fokus dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, mulai dari pikiran kita, cara bersikap kita, dan kita mengambil keputusan, itu hal yang penting Mbak Rara. Jadi, kita harus bisa mulai merubah mindset kita bahwa di dalam hal tersebut kita juga punya hak. Jadi kita tidak boleh merasa tidak enakan, karena hal itu justru akan menjadikan orang lain itu memanfaatkan kita. Betul. Gitu ya Mbak Rana? Betul ya, itu sering terjadi ya. Kebanyakan orang baik ini dimanfaatkan sama orang lain gitu ya. Iya. Nah, gimana sih Ustadz agar kita berbuat baik tapi nggak dimanfaatin nih sama orang lain, karena banyak ya stigma yang kita dengar bahwasanya jangan jadi orang terlalu baik nanti dimanfaatin sama orang lain kayak gitu Ustadz. Iya, jadi sebenarnya bukannya kita kurang baik, justru kita terlalu baik, bahkan kebaikan kita itu sampai dimanfaatkan oleh orang lain sehingga merugikan diri kita, mental kita dan lain sebagainya, yang harusnya kerjaannya itu dilakukan oleh orang lain tapi malah kita yang mengerjakan. Itu sering terjadi ya di kantor-kantor dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mulai bersikap tegas Mbak Rara. Harus mulai membuat pemisah antara yang mana kewajiban kita dan yang mana kewajiban mereka, yang mana hak kita dan yang mana hak mereka. Kemudian yang kedua, kita juga harus berani menyampaikan bahwa kita tidak nyaman, bahwa
kita berani untuk mengatakan tidak kepada orang lain selama itu tidak merugikan diri kita dan juga tidak merugikan orang lain. Jadi seperti itu, Mbak Rana. Ustadz, gimana sih pandangan Ustadz ketika ada beberapa influencer gitu ya, yang dia tuh konten-kontennya menebarkan kebaikan, kayak ngasih orang yang tidak mampu ngasih makanan gitu, tapi banyak orang yang berpendapat itu ria, banyak orang yang kayak itu mah cuma di depan layar doang, itu gimana tuh Ustadz? Jadi begini Mbak Rara, memang ada fenomena yang belakangan ini terjadi dan kita temukan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ada beberapa influencer yang dia mencitrakan dirinya baik di depan kamera dengan konten-konten kebaikannya, akan tetapi justru kehidupan sehari-harinya jauh dari apa yang dia tampilkan di dalam kamera. Seperti itu ya Mbak Rara ya. Nah, terkait hal itu tentu dalam pandangan Islam ini merupakan perilaku khid'ah. Khid'ah itu apa Mbak Rara? Khid'ah itu adalah perilaku menipu, berdusta. Jadi maka bagaimana semestinya? Semestinya ya tentunya kita harus memperbaiki dulu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ditambah kita mengajak kebaikan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Semestinya demikian Mbak Rara. Meskipun di satu sisi memang konten-konten kebaikan itu ada manfaatnya juga untuk masyarakat. Kenapa? Karena kalau konten-konten itu tidak diisi dengan konten-konten kebaikan, maka yang akan kita dapati ketika kita scroll Instagram, scroll TikTok, anak-anak lain melihat yang didapati adalah konten-konten yang negatif. Maka ya kita ambil coba manfaatnya, ambil baiknya, tapi disambil kita memperbaiki, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jadi dijadikan motivasi aja ya agar kita juga berbuat baik seperti influencer tersebut gitu ya Ustadz. Daripada konten-konten di media sosial zaman sekarang tuh diisinya oleh konten yang negatif gitu ya. Nah, ada tambahan Mbak Rara. Jadi ada sebuah nasihat di dalam bahasa Arab, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Bisa jadi orang yang bermaksiat tapi kata-katanya itu justru memiliki hikmah. Maka dari itu lihatlah perkataannya, bukan lihat orangnya. Nah, dalam konteks konten hari ini, ya barangkali kita berhusnudzon, kita lihat konten kebaikannya dan kita jadikan motivasi kita di dalam kehidupan. Nah Ustadz, sabar itu kan adalah salah satu hal dari perbuatan baik ya, dari yang tadi Ustadz jabarkan gitu, beberapa nabi juga mempunyai sifat-sifat yang sabar, asyidik gitu ya Ustadz. Nah, menurut Ustadz gimana sih batas antara sabar dan membiarkan diri kita sendiri ngerasa tersakiti gitu Ustadz? Oke, batasannya itu pada prosesnya Mbak Rara. Jadi kalau sabar itu bukan berarti kita pasrah sepasrah-pasrahnya atau menyerah. Akan tetapi justru sabar itu sambil kita berikhtiar bersabar atas proses tersebut untuk menjadikan kondisi kita lebih baik. Nah, lain halnya dengan membiarkan diri menyakiti diri sendiri. Hal itu tentu didasari dengan sifat menyerah, kemudian sudah putus harapan dan lain sebagainya, maka perbedaannya itu pada prosesnya itu sendiri. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutip sebuah nasihat dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu begitu luas di alam dunia ini. Jadi begitu Mbak Rara. Bedanya adalah pada hal ikhtiarnya gitu. Maka kita tidak boleh berputus asa meskipun kita juga bersabar untuk menjalani proses itu. Jadi kita tidak boleh berputus asa dalam menjalani prosesnya ya Ustadz. Betul. Nah gimana kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin dan kita tuh nggak pernah dihargai seperti yang tadi ya Nabi Muhammad SAW yang menebarkan dakwah, tapi nggak ngerasa dihargai sama masyarakat setempat gitu. Nah boleh gak sih kita tuh ngerasa capek gitu sama keadaan saat ini, apa gimana Ustadz? Oke. Nah jadi Mbak Rara, ketika kita sudah berbuat baik, berbuat kebajikan kepada orang lain, kerja keras kita tidak dihargai, maka yang perlu kita lakukan tentu adalah kita bersabar. Dan yang kedua adalah tentu kita harus mengubah strategi kita. Jadi jangan biarkan kondisi semacam itu
justru berhari-hari, bertahun-tahun itu ada di sekitar kita. Kita harus bisa mengubah kondisi yang semacam itu. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tentu kita harus mulai bersikap tegas kepada mereka. Atau yang kedua, kita memilih circle yang lain, Mbak Rara. Karena kita akan bisa dihargai oleh orang lain ketika kita berada di circle yang tepat. Lingkungan yang positif gitu ya. Tentu lingkungan yang mendukung kita gitu. Jadi bukan kita tidak berguna, tapi justru kita berada di lingkungan yang salah. Seperti itu, Mbak Rara. Jadi seperti itu ya Ustadz. Menurut Islam, kenapa sih orang baik ini pasti diujinya lebih berat dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi ketika orang yang nggak baik itu malah hidupnya adem ayem aja gitu. Nah, kenapa ini Ustadz? Oke. Jadi Mbak Rara, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah akan menguji setiap orang berdasarkan kemampuannya. Gitu Mbak Rara. Jadi tentu tidak hanya orang yang baik, semua orang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita bisa menjalankan cobaan itu, menjalankan ujian itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, barangkali Mbak Rara, orang yang pada akhirnya itu jahat, orang yang pada akhirnya itu tidak baik, barangkali mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati mereka rapuh. Kemudian mereka lari kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhirnya menjadi orang yang jahat, berbuat Imannya keburukan, goyah ya? imannya goyah. Semestinya bagaimana ketika kita mendapatkan ujian? Seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Barara, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bis-sabri was-shalah, yaitu dengan sabar dan sholat. Ya, Mbak. Sabar dan sholat. Sholat dalam artian bisa sholat secara gerakan sholat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke Ustadz, balik lagi nih, yang tadi influencer menebarkan kebaikan di dalam konten digitalnya. Gimana kalau influencer itu menebar kebaikan pure karena semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bukan karena viewers, bukan karena dipuji, tapi karena semata-mata karena Allah dan juga karena motivasi gitu ya. Nah, menanggapi hal itu gimana Ustadz? Terkait hal itu tentu saya sangat setuju dengan influencer yang semacam ini. Artinya bahwa dia menggunakan ruang digital dengan menebarkan kebaikan. Tentu dengan niatnya kepada Allah, tentu niatnya adalah untuk berdakwah, menyampaikan risalah kebaikan dari agama Islam dan lain sebagainya. Tentu hal ini perlu kita apresiasi yang sebesar-besarnya gitu kan. Adapun soal dia bagaimana cara membangun branding, kemudian menarik viewers dan lain sebagainya, tentu itu merupakan bagian daripada strategi, ya kan? Karena berdakwah sendiri itu juga harus ada strateginya gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman influencer yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan ria, dikatakan sombong, tidak perlu. Kalau di hati kita bahwa niat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu yang tadi saya katakan, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Dalam Islam tuh ada gak sih ruang istirahat dari ekspektasi kita menjadi anak baik tanpa merasa bersalah gitu Ustaz? Oke, jadi begini Mbak Rara, agama Islam selalu mendorong umatnya untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang baik. Di dalam Al-Quran ada sekitar 50-an ayat yang menyandingkan kata iman dengan beramal soleh. Beramal soleh artinya apa? Mengerjakan, melakukan sebuah kebaikan, yang artinya kita menjadi orang yang baik. Bahwa untuk menjadi orang Islam itu tidak cukup hanya dengan iman, beriman kepada Allah dan lain sebagainya, tapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, pada kenyataannya ketika kita berbuat baik ternyata justru seringkali dimanfaatkan sehingga kita merasa lelah berbuat baik. Bahkan mungkin terbesit di sebagian kita, capeklah jadi anak baik, gue jadi orang jahat aja gitu kan. Ya, tentu
di situ ada ruang sebenarnya. Islam memiliki sebuah konsep namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Berbenah diri ya Ustaz. Berbenah diri. Dia coba memikirkan kembali bahwa siapa dirinya, untuk apa dia hidup. Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman dan beramal baik. Maka dari itu ketika dia sudah bermuhasabah, dia kembali memperbarui dirinya, memperbarui niatnya untuk terus menjadi orang yang baik dan berbuat baik kepada sesama. Oke, jadi muhasabah tuh sangat penting ya Ustadz ya dalam diri kita sendiri agar diri kita ini menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Nah, tambahan tadi Mbak Rara, bahwa ya kalau kita merasa capek bukan kita meninggalkan, tapi justru kita cukup beristirahat saja. Jangan lari kepada sesuatu yang lain yang justru membuat diri kita itu semakin terpuruk. Seperti itu Mbak Rara. Nah, larinya kemana? Ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Makanya konsepnya adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri sembari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Ustadz, menurut Islam, siapa sih yang sebenarnya orang yang paling baik? Apakah orang yang selalu baik ini orang yang selalu terlihat sabar, ataukah orang yang tetap memilih benar walaupun hatinya lagi kacau, lagi banyak pikiran gitu? Jadi barangkali kita bisa menyimak sebuah surah yang ringkas tapi maknanya sangat dalam Mbak Rara, yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demi masa dan demi waktu. Waktu itu apa? Waktu itu menyimpan berbagai macam peristiwa, baik itu kejadian baik ataupun yang buruk. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Merugi akan hal apa? Ketika mereka menggunakan waktunya itu bukan untuk hal-hal yang baik. Maka dari itu kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu terkait pertanyaan tadi, keduanya tentu sama-sama baik Mbak Rara. Menjadi orang sabar itu baik, saling mengingatkan dalam kebaikan itu juga baik. Gitu. Jadi itu merupakan ajaran dari Islam yang sangat mulia. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Tapi sebelum saya menutup episode pada kali ini, saya mau tanya nih sama Ustadz. Ustadz, ada gak sih pesan untuk para anak muda gitu, agar mereka yang selalu berbuat baik, tapi itu selalu disalahkan, selalu tidak mendapatkan perlakuan yang baik juga, itu pesannya apa nih Ustadz? Oke, untuk teman baca yang ada di luar sana, tetaplah berbuat baik. Tentu kita tidak bisa membuat orang lain semuanya cinta kepada kita. Akan tetapi selama niat baik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita bersabar atas rintangan yang kita hadapi, dan biarkanlah Allah menjadi satu-satunya penolong bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, jadi seperti itu ya teman baca. Jangan berhenti untuk kita berbuat baik, dan jangan lupa juga niatkan berbuat baik hanya kepada semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terpengaruh oleh apapun itu. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Dhani. Sama-sama Mbak Rara. Ya, terima kasih atas materi dan ilmunya pada hari ini cukup menginspirasi gitu ya Ustadz. Nah, semoga apa yang kita bahas bukan cuma jadi wacana ya teman baca, tapi juga jadi panduan dalam kita untuk bersikap di era digital ini. Nah teman baca, kalau misalnya ada pertanyaan dan juga ada mau sampaikan sesuatu, boleh banget nih lemparkan di kolom komentar sini, dan jangan lupa juga untuk pencet tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.